Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menanamkan kecintaan kepada hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, untuk melipat gandakan pahala mereka serta menghapuskan dosa-dosa mereka. Salawat dan salam ditujukan kepada sebaik-baik orang yang telah melakukan ibadah haji dan umrah, sebaik-baik orang yang berihram, bertalbiyah, bertahmid dan bersyukur. Dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau dan para sahabatnya yang mulia. Sebagaimana Allah telah memberi anugerah kepada manusia dengan mensyariatkan ibadah haji ke rumahnya yang mulia di hari-hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul dari seluruh penjuru dunia di tempat yang paling mulia, dan Allah jadikan ibadah haji salah satu rukun Islam bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan ibadah umrah ke rumahnya yang mulia tanpa ada batasan waktu untuk memudahkan manusia agar mereka sering mendatangi Ka'bah untuk beribadah dan berdoa, memohon pahala yang berlipat ganda serta keampunan dari segala dosa. Saudara-saudaraku yang lagi menyaksikan perjalanan iman menuju Ka'bah yang mulia, marilah kita sama-sama mengenal hukum-hukum dan syiar-syiar yang berhubungan dengan ibadah umrah. Hukum umrah. Menurut ulama Hanafi dan Maliki, bahwa umrah itu hukumnya adalah sunat muakkad sekali dalam seumur hidup. Sedangkan para ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib sekali dalam seumur hidup, kecuali bagi penduduk kota Mekah. Maka menurut ulama Hambali tidak wajib bagi mereka melaksanakannya. Keutamaan ibadah umrah. Umrah adalah merupakan ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilai pahalanya serta paling banyak menghapuskan dosa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk menyempurnakan pelaksanaannya. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umrah karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari satu umrah ke umrah berikutnya merupakan penghapus dosa yang terjadi antara keduanya. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sertakanlah antara haji dan umrah, sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana ubupan menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini adalah hasan sahih. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mendatangi rumah ini, artinya Ka'bah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh serta tidak pula berbuat fasik, niscaya ia kembali bersih dari dosa sebagaimana hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para jemaah haji dan umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Maka apabila mereka berdoa, niscaya akan dikabulkan, dan apabila mereka mohon ampun, niscaya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sertakanlah antara haji dan umrah, sesungguhnya menyertakan keduanya dapat menambah umur, menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana ubupan besi menghilangkan kotoran atau karat besi. Hadis riwayat Baihaqi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
barang siapa keluar untuk melaksanakan ibadah umrah, kemudian dia mati, maka Allah tuliskan baginya pahala orang yang berumrah sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Ada beberapa hadis yang khusus menjelaskan keutamaan melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ibadah umrah di bulan Ramadan sama nilainya dengan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam beberapa riwayat yang hasan menurut Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ibadah umrah pada bulan Ramadan sama nilainya dengan menunaikan ibadah haji bersamaku. Rukun-rukun umrah. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa rukun umrah itu ada 3, yaitu ihram, tawaf di Ka'bah, dan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Ihram artinya berniat melaksanakan umrah disertai ucapan talbiyah. Bagi yang melaksanakan umrah hendaknya bersiap-siap sebelum berihram. Persiapan tersebut berupa mandi, bersuci, dan memakai wangi-wangian di badan. Kemudian melakukan solat sunat ihram 2 rakaat. Dan apabila niat ihram tersebut dipasang setelah selesai solat fardu, maka tidak perlu lagi dia melakukan solat sunat ihram 2 rakaat. Setelah itu baru memasang niat untuk melaksanakan umrah. Misalnya dengan mengucapkan, Allahumma inni uridul umrata fayassirha li wa taqabbalha minni innaka antas samiul alim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berniat untuk melakukan umrah, maka berilah aku kemudahan dalam melaksanakannya, dan terimalah ia dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya dia bertarbiyah dengan mengucapkan, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu ilahi, tiada sekutu bagimu, aku sambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Apabila seseorang sudah berniat ihram, maka wajib atasnya menjauhi segala larangan ihram, seperti nikah, memakai harum-haruman, memotong rambut atau kuku, memburu binatang buruan, dan larangan-larangan ihram lainnya. Ihram ini wajib dilakukan dari miqat. Miqat itu ada 2 macam, yaitu miqat zamani, artinya miqat waktu, dan miqat makani, artinya miqat tempat. Kebanyakan ulama berpendapat bahawa miqat zamani untuk umrah adalah sepanjang tahun, bagi selain orang yang sedang melakukan haji. Maka siapa saja boleh berihram dan melakukan ibadah umrah kapan saja di sepanjang tahun. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahawa umrah itu makruh tahrim dilakukan pada hari Arafah dan 4 hari sesudahnya. Mereka berdalil dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, umrah itu dibolehkan di sepanjang tahun, kecuali 4 hari, yaitu hari Arafah, hari Idul Adha, dan 2 hari sesudahnya. Adapun untuk miqat makani, artinya miqat tempat, maka manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, afaki, yaitu orang yang tinggalnya di luar kawasan miqat. Apabila dia ingin melaksanakan umrah, maka tidak boleh melewati miqatnya kecuali dalam keadaan ihram. Rasulullah SAW telah menetapkan miqat bagi penduduk masing-masing wilayah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan miqat untuk penduduk Madinah Zulhulaifah, yang lebih dikenal sekarang dengan Bir Ali, dan bagi penduduk Syam Al-Juhfa, dan sekarang mereka berihram dari Rabigh, dan bagi penduduk Najd Qarnul Manazil, sedangkan bagi penduduk Yaman adalah Yalam-Milam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, miqat-miqat tersebut adalah untuk masing-masing penduduknya, dan juga bagi siapa saja yang melewatinya,
yang berniat untuk melakukan haji dan umrah. Yang kedua, miqati, yaitu orang yang tinggalnya di kawasan miqat atau yang setentang dengannya, atau di daerah setelah miqat sampai ke kota Mekah, tapi masih di luar kawasan tanah haram. Maka miqat mereka adalah dari mana mereka berniat untuk melakukan umrah, dengan dalil sabdanya Rasulullah SAW, dan barang siapa yang tinggal dalam kawasan miqat atau setelahnya, maka miqatnya adalah dari mana dia berniat. Ketiga, harami, yaitu orang yang tinggal di dalam kawasan tanah haram Mekah, maka miqat mereka adalah luar daerah haram. Apabila mereka ingin melakukan ibadah umrah, sebaiknya mereka pergi keluar daerah haram, walaupun hanya satu langkah, dan dari sana mereka berniat ihram untuk umrah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Hai Rasulullah, apakah kamu berangkat dengan melaksanakan haji dan umrah, padahal aku berangkat hanya dengan melaksanakan haji saja?" Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengantarkan Aisyah ke Tan'im dan melaksanakan umrah dari sana setelah melakukan haji di bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan-larangan ihram. Apabila seseorang yang umrah telah berniat ihram, maka dia wajib menjauhi segala larangan-larangan ihram. Larangan-larangan tersebut ada 3 macam. Pertama, larangan-larangan yang khusus untuk laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit atau yang membentuk tubuh atau sebagian anggota tubuh seperti kaos kaki, menutup kepala dan muka, dan memakai sepatu yang sampai kepada 2 mata kaki. Kedua, larangan-larangan yang khusus untuk wanita, yaitu menutup muka dengan sesuatu yang melekat dengan kulitnya dan memakai 2 sarung tangan. Ketiga, larangan-larangan yang umum untuk laki-laki dan juga perempuan, yaitu memakai harum-haruman, membunuh binatang buruan, berjima atau bersenggama, dan mencabut atau memotong rambut atau kuku. Menurut pendapat kebanyakan ulama, bahwa disunatkan bagi orang yang sedang berihram untuk memperbanyak membaca talbiyah, mulai dari memasang niat untuk umrah sampai ketika dia hendak melakukan tawaf. Sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa bagi siapa yang tinggal di luar kawasan miqat, yang datang dari luar kota Mekah, disunatkan baginya bertalbiyah sampai ke kota Mekah. Apabila sudah sampai, maka talbiyah dia hentikan. Cara melaksanakan umrah. Apabila seseorang yang umrah telah memasuki kota Mekah, maka hendaklah ia bersegera menuju Masjid Haram dan menghadap ke Ka'bah yang mulia dengan penuh khusyuk dan hormat. Kemudian melakukan tawaf rukun umrah yang dimulai dari Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran. Tawaf tersebut dia mulai dengan niat tawaf, kemudian menyentuh dan mencium Hajar Aswad serta bertakbir. Hal ini dilakukan apabila tidak ada berdesak-desakan atau tidak ada menyakiti orang lain. Apabila kondisi tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat dengan tangan ke arah Hajarul Aswad dan bertakbir. Disyaratkan bagi sahnya tawaf hal-hal berikut, yaitu suci, menutup aurat, dan melakukan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah termasuk Hijr Ismail. Dan disunatkan bagi laki-laki dalam tawaf tersebut al-ittiba, artinya menjadikan bagian tengah kain ihramnya yang sebelah atas di bawah ketiak kanannya, dan menutupkan kedua bagian ujung kain ihram tersebut pada pundak kirinya, sehingga pundak kanannya dalam keadaan terbuka. Dan disunatkan juga bagi laki-laki dalam tawaf tersebut ramal, artinya berjalan cepat pada 3 putaran pertama, dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. 2 hal tersebut hanya disunatkan bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak disunatkan melakukannya. Dan disunatkan bagi laki-laki dan juga perempuan menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Begitu juga menyentuh rukun Yamani di setiap kali putaran. Hal ini dilakukan jika kondisi memungkinkan,
Kalau tidak, maka cukup saja dengan menghadap dan memberikan isyarat kepadanya. Apabila seseorang telah selesai melaksanakan tawaf, maka menurut pendapat kebanyakan ulama, dia wajib melakukan solat 2 rakaat tawaf. Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'i, hukumnya adalah sunat, dan disunatkan melakukannya di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Kalau tidak, maka boleh dilakukan di tempat mana saja di dalam Masjid Haram. Melakukan sa'i. Apabila dia hendak melakukan rukun sa'i antara bukit Safa dan Marwah, maka disunatkan baginya kembali ke Hajar Aswad untuk menyentuh dan menciumnya jika memungkinkan, atau dengan memberi isyarat sambil bertakbir. Kemudian naik ke bukit Safa sambil membaca ayat, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Disyaratkan bagi sahnya sa'i itu hal-hal berikut, yaitu harus didahului oleh tawaf, dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Khususnya bagi laki-laki, disunatkan berlari-lari kecil antara 2 tanda hijau, dan disunatkan bagi laki-laki dan juga perempuan memperbanyak doa dan istighfar selama melakukan tawaf dan sa'i, dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apabila selesai melakukan sa'i sebanyak 7 kali putaran, maka dia diwajibkan mencukur atau memendekkan rambutnya. Kadar yang wajib menurut ulama Maliki dan Hambali adalah mencukur semua rambut atau memotongnya di seluruh bagian kepala bagi laki-laki. Sedangkan menurut ulama Hanafi, minimal 1/4 bagian kepala, dan menurut ulama Syafi'i, minimal 3 helai rambut. Dan mencukur bagi laki-laki lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Adapun perempuan tidak dibolehkan kecuali memendekkan, karena mencukur terlarang untuk mereka. Meninggalkan beberapa hukum-hukum umrah. Barang siapa mendapat halangan yang memaksa untuk mengerjakan salah satu rukun umrah, maka hambatan tersebut menjadi faktor dibolehkannya seseorang untuk tahalul dari ihram umrahnya. Dan barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun umrah dengan sengaja, seperti tawaf dan sa'i, maka dia berdosa dan wajib melakukan apa yang telah dia tinggalkan. Dan ia tetap dalam keadaan ihram, wajib menjauhi semua larangan-larangan ihram sampai dia datang, serta mengerjakan apa yang telah dia tinggalkan. Dan tidak akan luput darinya waktu umrah, karena waktu pelaksanaan rukun-rukunnya tidak terbatas. Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban umrah, seperti mencukur, menurut kebanyakan ulama, maka ia berdosa dan wajib membayar dam sebagai gantinya. Dan bagi siapa yang meninggalkan salah satu hal yang sunat dalam umrah, tidak dikenakan denda apa-apa, cuman saja dia telah rugi, tidak mendapatkan pahala dan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan Allah bagi orang yang mengerjakannya. Melaksanakan umrah untuk orang lain. Secara umum para ulama berpendapat bahwa boleh mengerjakan umrah untuk orang lain, karena ibadah umrah
Sama halnya dengan ibadah haji, boleh digantikan orang lain. Namun ulama Hanafi dan Hambali mensyaratkan bagi pelaksanaan umroh untuk orang yang masih hidup harus atas perintah dan izinnya. Sedangkan ulama Syafi'i mensyaratkan bahwa orang yang diumrohkan tersebut benar-benar kondisinya lemah dan tidak mampu untuk melaksanakannya sehingga harus diganti oleh orang lain. Tawaf wada. Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, diwajibkan tawaf wada bagi jemaah umrah yang berasal dari luar Mekah apabila hendak meninggalkan kota Mekah. Sedangkan menurut ulama Hanafi dan Maliki, hukum tawaf wada tersebut adalah sunat. Ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah adalah tempat hijrah dan berlindungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan ibu kota Islam yang pertama. Dari celah-celahnya memancar sinar dan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka sepatutnya bagi siapa yang telah dimuliakan Allah untuk menziarahi tanah suci dan melaksanakan ibadah haji atau umrah agar tidak luput menziarahi kota Madinah. Cukuplah keistimewaan bagi kota Madinah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari musafir dan dari kejauhan melihat kota Madinah, maka beliau mempercepat jalannya, dan apabila beliau menaiki kenderaan, maka beliau gerakkan agar berjalan cepat karena saking cintanya kepada kota Madinah. Imam Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata, setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati kota Madinah, kelihatan di wajahnya tanda senang dan gembira. Di antara bukti kecintaan beliau kepada kota Madinah, ia jadikan Madinah sebagai tanah haram, sebagaimana Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengharamkan Mekah serta berdoa untuknya, dan aku telah mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah, dan aku berdoa keberkahan untuk Mud dan Sa'nya, kedua-duanya jenis takaran, sebagaimana Nabi Ibrahim telah mendoakan untuk kota Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kota Madinah adalah seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan dia jadikan sebagai tanah haram. Sesungguhnya aku telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram antara dua penjurunya. Tidak boleh di dalamnya menumpahkan darah, mengangkat senjata untuk berperang, dan tidak boleh memotong pohon-pohonnya kecuali untuk makanan hewan ternak. Ya Allah, berkatilah bagi kami Madinah kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami Mud kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami Sa' kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami Sa' kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami Mud kami. Ya Allah, berkatilah bagi kami Madinah kami. Ya Allah, jadikanlah beserta keberkahan itu dua keberkahan demi diriku di tangannya. Tidak ada satu celah pun di Madinah ini kecuali padanya terdapat dua malaikat yang menjaganya sampai kamu memasukinya. Kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan daerah yang sangat panas dan sumber wabah penyakit. Ketika beliau datang, lalu beliau mendoakannya,
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita penyakit demam panas. Setiap Abu Bakar merasa panas, beliau berkata, setiap orang merindukan berkumpul dengan keluarganya, padahal mati lebih dekat daripada tali sandalnya. Begitu juga Bilal. Apabila panas badannya agak reda, beliau mengangkat suaranya sambil berkata, aku sangat rindu untuk tidur satu malam di satu lembah di sekitarku, Bukit Izkhir dan Jalil. Dan aku merindukan minum air majanah, dan aku melihat Bukit Syama dan Tufail. Dan beliau juga berkata, ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf, karena merekalah yang telah mengeluarkan kami dari negeri kami ke negeri yang penuh wabah. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, tanamkanlah kepada kami kecintaan kepada Madinah, sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih dari itu. Ya Allah, berkatilah bagi kami, mud kami dan sok kami, dan jadikanlah Madinah kesembuhan bagi kami, dan pindahkanlah panasnya ke daerah Juhfa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah Rasulullah SAW mendoakan untuk Madinah kesegaran udara serta dijauhkan wabah, maka semua orang ingin tinggal di dalamnya dan siap menanggung segala kesukarannya serta ingin wafat di sana. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman yang mana seseorang akan memanggil anak paman dan kerabatnya, mari kita keluar dari Madinah mencari kesenangan. Mari kita keluar dari Madinah mencari kesenangan. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Demi diriku di tangannya, tidak seorang pun yang keluar dari Madinah karena benci, kecuali Allah akan ganti dengan orang yang jauh lebih baik daripadanya. Ingat, Madinah itu ibarat ubupan besi yang menyingkirkan segala kotorannya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Madinah telah menyingkirkan semua yang jahat di dalamnya, sebagaimana ubupan besi menyingkirkan kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi diriku di tangannya, akan kembali hal sebagaimana mulanya, akan kembali semua iman ke Madinah, sebagaimana ia mulai dari Madinah, sampai semua iman akan berada di Madinah. Hadis riwayat Hakim dan Bazzar dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sanggup untuk mati di Madinah, maka hendaklah dia lakukan. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di dalamnya. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara keutamaan kota Madinah ini adalah terhindar dari Dajjal. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki oleh Dajjal, melainkan Mekah dan Madinah, karena seluruh penjurunya telah dijaga ketat oleh para malaikat. Kemudian Madinah akan menggoncang penduduknya sebanyak 3 kali, lalu Allah keluarkan darinya semua orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan di antara keutamaannya juga bahwa Nabi Muhammad SAW menghasung semua manusia untuk memperhatikan penduduknya serta menjaga mereka dan tidak boleh menyakiti atau menganiaya mereka. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Madinah adalah tempat hijrah dan tidurku. Di sana rumahku, maka merupakan kewajiban bagi umatku untuk menjaga para tetanggaku." Hadis riwayat Ibnu Abi Khaisamah. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah dan menakut-nakuti mereka, maka takutkanlah mereka, dan atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia sekaliannya. Tidak akan diterima darinya tebusan sama sekali." Hadis riwayat Tabrani. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Siapapun yang menyakiti penduduk Madinah, maka Allah akan meleburkannya seperti leburnya timah dalam api atau leburnya garam dalam air." Hadis riwayat Muslim. Di samping semua keutamaan-keutamaan ini bagi penduduk Madinah, Rasulullah SAW juga memperingatkan mereka agar tidak berbuat kemungkaran atau melindungi orang-orang yang berbuat mungkar di dalamnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Madinah adalah tanah haram. Barang siapa yang berbuat kemungkaran atau melindungi orang-orang yang berbuat mungkar di dalamnya, maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia sekaliannya, dan pada hari kiamat tidak akan diterima darinya tebusan sama sekali." Apabila seorang muslim mengetahui hadis-hadis ini yang menjelaskan betapa besarnya keutamaan Madinah serta tinggi kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya serta hamba-hambanya yang saleh, maka hendaknya jangan sampai luput untuk menziarahinya serta menggunakan kesempatan untuk bermukim beberapa hari kalau dia tidak bisa tinggal tetap di dalamnya. Yang berziarah ke Madinah Al-Munawwarah punya acara ziarah yang sangat padat. Pertama, dia mulai dengan menziarahi Masjid Rasulullah SAW. Ziarah ke Masjid Nabawi. Pertama tempat yang mesti dituju oleh yang berziarah ke Madinah adalah Masjid Rasulullah SAW untuk mengerjakan solat di dalamnya sebanyak mungkin. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu solat di masjidku ini lebih nilainya daripada 1000 solat di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjid Haram di Mekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau penziarah bisa tinggal di Madinah selama 8 hari 8 malam, serta melaksanakan 40 salat fardu di dalamnya, maka hal ini sangat baik. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan salat di masjidku ini sebanyak 40 waktu, tidak ada luput satu salat pun, maka akan ditulis untuknya kebebasan dari api neraka dan lolos dari azab serta bersih dari kemunafikan." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dan disahihkan oleh Munzih dan Haisami. Di antara keutamaan Masjid Nabawi ini juga bahwa ia termasuk salah satu daripada 3 masjid yang dianjurkan untuk musafir kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seseorang sengaja musafir kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjid Haram Mekah, Masjid Aqsa, dan masjidku ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukuplah sebagai keutamaan dan kedudukan bagi Masjid Nabawi ini, bahwa di dalamnya terdapat raudhah,
salah satu taman dari taman-taman surga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara rumah dan mimbarku adalah raudhah, taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas haud, artinya telagaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dianjurkan bagi yang berziarah ke Masjid Nabawi untuk menyempatkan diri menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tenang dan penuh kesopanan, dan memberi salam kepada dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, serta menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syarak dalam ziarah tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak meredai hal-hal tersebut. Ziarah ke Masjid Quba. Di antara tempat yang dianjurkan untuk menziarahinya selama berada di Madinah adalah Masjid Quba. Padanya diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi." Artinya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih patut kamu melaksanakan salat di dalamnya. Dan cukup menjadi kemuliaan bagi masjid ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membangunnya. Diriwayatkan dari Shumus binti Nu'man, beliau berkata, aku melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang dan singgah serta membangun masjid ini, artinya Masjid Quba. Aku melihatnya mengangkat batu sampai badannya miring. Lalu salah seorang sahabat datang dan berkata, "Hai Rasulullah, berikan kepadaku, biar aku yang membawanya." Lalu beliau menjawab, "Tidak, tapi Allah olehmu batu yang lain," sampai beliau selesai membangunnya. Hadis riwayat Tabrani. Menjadi kebiasaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali dalam seminggu menziarahi masjid ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba ini setiap hari Sabtu, kadangkala berjalan kaki dan kadangkala naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara keutamaan Masjid Quba ini juga bahwa salat di dalamnya sama pahalanya dengan 1 kali umrah. Diriwayatkan dari Sahal bin Hanif, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu melakukan salat di dalamnya, maka baginya pahala 1 kali umrah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Menziarahi para syuhada Uhud. Di antara tempat yang dianjurkan untuk menziarahinya adalah perkuburan para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud adalah syuhada yang paling tinggi tempat dan kedudukan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah SAW menghimpunkan 2 orang di antara yang terbunuh di peperangan Uhud dalam satu pakaian. Kemudian beliau berkata, siapa di antara mereka yang lebih banyak menguasai Al-Quran? Tiba-tiba beliau diisyaratkan kepada salah satu tumitnya di liang lahat, dan beliau bersabda, saya adalah sebagai saksi terhadap mereka pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat datang menziarahi kuburan mereka. Diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kuburan para syuhada.
Sebelum sampai di kampung Wakim, tiba-tiba kami menemui perkuburan. Lalu kami bertanya, "Hai Rasulullah, apakah ini kuburan saudara-saudara kita?" Beliau menjawab, "Itu adalah kuburan sahabat-sahabat kita." Dan sesampainya kami di kuburan para syuhada Uhud, beliau berkata, "Inilah kuburan saudara-saudara kita." Begitulah Rasulullah SAW sering menziarahi kuburan mereka sampai menjelang waktu wafatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melakukan salat jenazah untuk para syuhada Uhud setelah berlalu 8 tahun dari syahidnya mereka. Bagaikan beliau mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang hidup dan mati. Beliau naik mimbar dan berkata, "Sesungguhnya aku di hadapanmu akan berlalu, dan aku menjadi saksi atasmu. Sesungguhnya tempat perjanjianmu adalah Haud," artinya telaga di surga. "Seolah-olah aku sekarang melihatnya dari tempatku ini. Aku tidak khawatir terhadapmu akan berbuat syirik, tapi yang aku khawatirkan adalah kamu akan berlomba-lomba mendapatkan kesenangan dunia." Di antara kuburan para syuhada tersebut, ada sebuah kuburan diketahui secara jelas. Itulah kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, penghulu para syuhada adalah Hamzah, dan orang yang mengatakan kebenaran di hadapan raja yang zalim, lalu dia dibunuh karenanya. Menziarahi berkuburan Baqi'. Di antara tempat yang penting diziarahi juga ketika berada di Madinah adalah perkuburan Baqi'. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Jibril datang memanggilku, lalu aku datang. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu untuk mendatangi penghuni Baqi' dan memohon keampunan untuk mereka." Kemudian Aisyah kata, "Apa yang aku katakan kepada mereka, hai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Katakanlah, semoga salam sejahtera atas penghuni kuburan ini, yang mukmin dan yang muslim. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang terakhir. Sesungguhnya kami akan menyusul kamu semua." Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan Aisyah serta jawaban Rasulullah SAW tersebut menunjukkan disyariatkannya ziarah tersebut, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping ini semua, masih banyak lagi tempat-tempat bersejarah lain yang terdapat di Madinah Al-Munawwarah, namun tidak disyariatkan menziarahinya. Tapi apabila kita mendatanginya untuk sekedar tahu, tidak ada salahnya. Di sini selesailah perjalanan kita. Kami harapkan semoga Anda semua telah menikmatinya dan telah mendorong Anda untuk selalu merindukan dan menziarahi tanah suci ini. Dan akhirnya, semoga selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.